termasuk orang yang rugi. Berarti nggak ada peningkatan. Nah, yang celaka yang ketiga, waman kana yaumuhu syarran min amsi, bahwa balik dan barang siapa yang keadaannya hari ini justru lebih buruk dari hari kemarin, bahwa balik, maka dia akan celaka. Bulan Ramadan tahun kemarin kita puasa full 30 hari, taraweh full 30 hari, baca Al-Quran sampai khotam 3 kali, ya, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya kita kerjakan. Bulan Ramadan ini malah bolong puasanya. Nah, berarti lebih buruk, itu akan celaka. Para jamaah, Rasulullah ketika beliau hendak naik tangga yang pertama menuju mimbar, dikala beliau akan menyampaikan khutbah kepada para sahabatnya, beliau mengucapkan amin, amin. Kemudian beliau naik tangga kedua, lagi-lagi beliau mengucapkan amin. Kemudian beliau naik lagi tangga yang ketiga, lagi-lagi beliau mengucapkan amin. Lalu kemudian setelah beliau selesai menyampaikan khutbahnya, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah. Kata Mu'adz bin Jabal, "Sa'atta fa'amanta, fama hikmatu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, tadi engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin pertama engkau ucapkan tatkala engkau naik tangga pertama. Amin kedua engkau ucapkan tatkala engkau naik tangga yang kedua. Amin yang ketiga engkau ucapkan tatkala engkau naik tangga yang ketiga. Apa hikmahku ya Rasulullah? Apa hikmahnya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Mu'adz bin Jabal. Kata beliau, "Atani Jibril faqala, ya Muhammad, man adraka sahra Ramadan walam yasum ila akhirih walam yukfar lahu dakhalan nar." Faqultu amin. Wa qala ya Muhammad, man adraka abawaihi au ahadihima walam yabirrahuma pamata dakhalan nar. Faqultu amin. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, ya Muhammad, man jukiros muka indahu, man jukiros muka indahu walam yusolli alaika dahulan nar. Faqultu amin. Perhatikan, kata malaikat Jibril, kata Rasulullah, telah datang kepadaku malaikat Jibril di saat naik mimbar. Nah, para sahabat nggak lihat kalau saat itu malaikat Jibril datang. Yang lihat hanya Rasulullah. Dan ketika Rasulullah hendak naik tangga yang pertama, malaikat Jibril mengatakan begini, "Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, barang siapa yang hidup di bulan Ramadan, barang siapa yang oleh Allah dikasih umur sehingga bisa hidup di bulan Ramadan tahun ini umpama, barang siapa yang oleh Allah dikasih kesempatan bisa hidup di bulan Ramadan tahun ini umpama, walam yasum, akan tetapi dia tidak mau berpuasa, malah memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Orang lain puasa, dia malah makan minum, nggak mampu melawan hawa nafsunya. Walam yukfar, dan dia belum mendapatkan ampunan dosa dari Allah, malah justru dia berdosa kepada Allah karena meninggalkan kewajiban puasa. Padahal dengan puasa Ramadan 1 bulan penuh dan di malam harinya dengan tarawih 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharapkan Allah, kata Rasulullah, kharaja min junubika yauma waladatu ummu, maka niscaya ia akan keluar dari seluruh dosa-dosanya, bersih seluruh dosa-dosanya, diampuni oleh Allah, sehingga keadaannya bagaikan bayi baru dilahirkan oleh ibunya, kembali suci, bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Tapi oleh karena dia enggak menjalankan kewajiban puasa Ramadan, memperturutkan hawa nafsunya, tidak mampu melawan hawa nafsu yang berada dalam dirinya, orang lain puasa malah dia enggak. Lah,
Orang yang seperti ini dapat ampunan dari mana? Malah justru dia berdosa kepada Allah karena meninggalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu puasa Ramadan. Dahulannar, kata malaikat Jibril, ia akan masuk neraka. Kemudian fakultu, lalu aku mengucapkan amin, kata Rasul. Di ucapan malaikat Jibril yang pertama diamini oleh Rasul. Yang mengucapkannya malaikat Jibril, yang mengamininya Rasul. Luar biasa itu. Malaikat kan nggak pernah berbuat dosa. Rasulullah juga dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Itu pasti akan jadi kenyataan itu. Kalau nggak percaya, ya silahkan nggak puasa. Kalau betah di neraka mah. Memang enak di neraka. Nah, kemudian beliau hendak naik tangga kedua. Malaikat Jibril berkata lagi, ya Muhammad, man adraka abawahi aw ahadihima wa lam yabirruhuma famata dakhalan nar faqultu amin. Hai Muhammad, barang siapa yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, akan tetapi dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, malah justru dia berbuat durhaka kepada orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya, pamata, lalu ia meninggal dunia, dakhalan nar, kata malaikat Jibril, pasti anak yang seperti ini akan masuk neraka. Amin, kata Rasulullah. Diamini lagi sama Rasulullah. Ya, walaupun kita ahli tahajud, nggak pernah luput tahajud tiap malam sampai jidat hitam, kebanyakan sujud karena sujudnya didagor-dagori ke lantai atau digosok-gosok. Walaupun kita ahli puasa Senin Kemis, bahkan puasa ayam ungkit, puasa 3 hari tiap bulan pada bulan-bulan Islam, bahkan puasa-puasa yang lainnya, walaupun kita ahlul Quran, ahli membaca Quran, walaupun kita ahli sholako dan ahli berbagai macam amal kebaikan yang lainnya, amal soleh yang lainnya, tapi kalau kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua, kemudian kita mati dalam keadaan tidak mendapat ridho orang tua, dalam keadaan orang tua kita murka kepada kita, haram masuk surga, wajib masuk neraka. Betapa alangkah tingginya kedudukan orang tua di hadapan Allah, sampai-sampai perintah menyembah Allah digandengkan oleh Allah dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat Al-Quran surat 17 Al-Isra juz 15 ayat 23. Apa kata Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana summa yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa qada rabbuka, Tuhanmu Allah telah memerintahkan kepadamu Allah ta'budu illa iyyahu, agar hendaknya jangan sekali-kali kalian menyembah selain menyembah kepada Allah, jangan menyembah selain kepada Allah, karena la ilaha, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Perintah menyembah Allah digandengkan dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Itu maknanya apa? Maknanya ketaatan kita kepada Allah akan ditolak oleh Allah manakala kita berbuat durhaka kepada orang tua. Sehingga seluruh amal ibadah yang kita kerjakan sebanyak apapun, sehebat apapun, serajin apapun, itu ditolak oleh Allah menjadi sia-sia karena kita berbuat durhaka kepada orang. Kan ayatnya berbunyi, Aniskur li walidaika, kata Allah, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kalau kita hanya bersyukur kepada Allah tapi kepada orang tua durhaka, maka ketaatan kita kepada Allah akan ditolak oleh Allah. Atau sebaliknya, kita hanya berbakti, hanya berbuat baik kepada orang tua tapi kepada Allah durhaka, maka ketaatan kita, baktinya kita kepada orang tua kita oleh Allah ditolak juga. Ini dua-duanya harus berjalan.
Yang kedua, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Kalau hanya taat kepada Allah, durhaka sama Rasul, maka ketaatan kita kepada Allah ditolak oleh Allah lantaran kita durhaka sama Rasul. Atau sebaliknya, hanya taat kepada Rasul tapi durhaka kepada Allah, maka ketaatan kita kepada Rasul ditolak oleh Allah karena kita durhaka kepada Allah. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Salat kita akan diterima oleh Allah kalau kita menunaikan kewajiban zakat. Karena salat dan zakat itu dua-duanya berada dalam rukun salat rukun Islam yang kedua, zakat rukun Islam yang ketiga. Dua-duanya hukumnya wajib. Orang yang salat wajib zakat. Orang yang zakat tidak boleh meninggalkan salat. Kalau salat dikerjakan tapi zakat ditinggalkan, salat kita ditolak oleh Allah. Atau sebaliknya, kita zakat keluarkan tapi salat ditinggalkan, zakat kita ditolak oleh Allah. Salat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Satu, salat dan zakat. Dua, atiullah wa atiur rasul. Yang ketiga, bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Nah, itu yang kedua yang didoakan masuk neraka oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang. Tolong digarisbawahi. Menurut ajaran agama Islam, kategori orang tua yang mempunyai hak yang sama untuk kita muliakan, kita hormati, kita taati perintahnya sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Pertama yaitu ayah ibu kita, ayah kandung kita, ibu kandung kita, itu orang tua yang wajib kita muliakan, kita hormati. Yang kedua yaitu para ulama, guru-guru kita. Mereka juga orang tua kita. Mereka mempunyai hak yang sama, harus kita muliakan, kita hormati, sebagaimana kita menghormati orang tua kita sendiri di rumah. Yang ketiga yaitu para sesepuh, orang-orang yang sudah sepuh, ya. Jangan mentang-mentang kita S3, kemudian mentang-mentang petenteng, jalan di depan orang tua, sampai tulang pinggang, tinggi dada, menghinakan orang tua karena orang tuanya cuma lulusan SD. Nah, itu bahaya. Berarti orang tersebut kalau S3 nol, nggak ada apa-apanya, nol, nggak ada apa-apanya. Kemudian yang keempat, suami bagi istri. Itulah 4 golongan yang mempunyai hak yang sama untuk kita muliakan, kita hormati, kita taati perintahnya sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terakhir, malaikat Jibril ketika Rasulullah hendak naik tangga yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, man dzukiras muka indahu walam yusolli alaika dahulanna faqultu amin. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, barang siapa disebut namamu di dekatnya akan tetapi ia tidak bersolawat kepadamu, kata malaikat Jibril nih, dahulada, pasti ia akan masuk neraka. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Jadi kalau kita mendengar kapanpun, dimanapun, ya, dalam keadaan bagaimanapun, kita mendengar nama Rasulullah disebut, tapi kita diam tidak bersolawat kepada beliau, maka kita akan masuk neraka. Wih, ternyata gak sembarangan ya. Masa iya sih hanya tidak bersolawat ketika mendengar nama Rasul tersebut bisa masuk neraka? Dari mana dasarnya? Yuk kita lihat. Kita lihat. Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannata bakhilun. Sekali-kali tidak akan bisa masuk surga orang yang bakhil, orang yang kikir. Dan kata beliau, al-bakhil man dzukirtu indahu walam yusolli alayya. Manusia yang paling bakhil, paling kikir, paling medit, paling pelit, kebakhilannya, kekikirannya, kepelitannya melebihi kepelitan korun, adalah manusia yang ketika mendengar namaku dia tidak bersolawat kepada aku. Itulah manusia yang paling pelit. Sedangkan di atas pintu surga ada tulisan anti haramun ala bakhil. Kata Allah, hai surga, engkau haram dimasuki oleh orang-orang yang bakhil. Makanya Rasulullah bersabda, la yadkhul jannata bakhilun, tidak akan masuk surga orang yang bakhil.
pelit. Walaupun abidan, walaupun dia ahli ibadah, ahli tahajud, tapi kalau pelit, tidak mau berkorban dengan hartanya untuk agama, untuk menolong saudaranya yang kesusahan, dia tidak akan masuk surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan man nasyata sholata alayya faqad khata'a thariqal jannah. Barang siapa yang lupa atau tidak pernah mau bersolawat kepadaku, faqad khata'a thariqal jannah. Niscaya kelak di akhirat dia akan sasar jalan menuju ke surga. Jadi kita apabila kita mendengar nama Rasulullah SAW disebut, kita jangan diam saja. Ojo meneng bae. Jadi panjenengan maca selawat ing Rasulullah SAW. Upami panjenengan orang maca selawat ing Rasulullah lan ing ahlul bait Rasulullah, ing dalam salat panjenengan niku mboten terjadi salat panjenengan. Kertos. Nggih. Jadi jangan kalau kita diam aja, kita disebut orang yang paling pelit. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya, namanya Korun, tapi orangnya pelit. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya, namanya Korun, tapi orangnya pelit. Namun terlebih pelit daripada si Korun, mendengar nama Nabi tidak mau bersolawat. Yuk kita bersolawat dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad. Salatan analu biha, salatan analu biha, salatan analu biha, ziyarata sarafika wa sarafihi. Yuk bareng-bareng sihirnya. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya, namanya Korun, tapi orangnya pelit. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya, namanya Korun, tapi orangnya pelit. Namun terlebih pelit daripada si Korun, mendengar nama Nabi tidak mau bersolawat. Demikian tali kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga anak cucu kita, keturunan kita, sepeninggal kita nanti, semuanya oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya sampai akhir hayat, sampai ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita. Semoga meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan yang diterima oleh Allah, membawa amal kebaikan, amal ibadah yang banyak yang diterima oleh Allah, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih diampuni oleh Allah, dalam keadaan membawa ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di bawah naungan kalimat thayyibah, kalimat la
Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Beliau bersabda, barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya adalah ucapan la ilaha illallah, yakni di saat menghembuskan napasnya yang terakhir dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dunia, dakhala jannah, dia dijamin masuk surga. Demikian akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma barik lana fi kulli ma a'tainana. Allahumma inna nas'aluka as-sihha wal afiyah wal mu'afah wal barakah was salama was sa'ada wal amna min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah lana wa li jami'i ahli baitina wa ijratina wa dzurriyyatina. Allahumma ahli man fi halaqi shalal islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimina amma min al-riddati wa dhalalah. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidina fi sabilillah wal habaib, khususan al-habib Muhammad Iqbal Husain Shihab wal habib Arbin Sumaid
wa man ma'ahuma wal ulama warasatil anbiya fi Indonesia. Salimhum ya Allah wa ansurhum ya Allah min syarril dhalimin wal munafiqin wa ahli man dhalamahum halakan ajilan wa ahli man dhalamahum halakan sari'an bi izzatika wa qudratika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari Al-Fakir. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma